Sekarang kita akan mengulas abis bagaimana orang membudidayakan kunyit hitam. Isi kayak gini, setengah polybag, baru kita ini diasukin aja kayak gini. Nih. Terus diuruk abis. Kalau yang ini umur berapa nih? Itu 1 bulan semai. 1 bulan semai jadinya kayak gini ya. Abang-abangan gue, dadan gue. Ada komunitas sendiri yang menampung hasil panen kita. Jadi semua hasil panen udah terjamin. Sekarang berapa per kilo? Untuk saat ini per kilo eceran tuh 500. 500.000. 500.000. Belah aja itu enggak apa-apa. Kita dibelah di sini nih. Bisa kelihatan warnanya. Wah, sebenarnya warna hitam cuman Tuh. Warnanya. Kaosnya dari tadi nih kayak ketarik banget. Tanpa petani kita bukan apa-apa. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, ketemu lagi bersama gue Abang Narji si Juragan Lahan. Nah, kali ini gue mampir di satu daerah yang sebenarnya nggak jauh banget dari Tangsel ya. Ini di Kampung Jati, Parung, Bogor, dekat Pasar Parung tepatnya. Dan sekarang kita akan mengulas abis bagaimana orang membudidayakan kunyit hitam. Kunyit hitam ini dalam bahasa Latinnya Curcuma caesia. Pokoknya kalau orang Inggris bilang itu black hardy atau black curcuma. Nah, ini pada saat-saat pertama kali pohonan ini masuk ke Indonesia, itu harganya sampai 5 juta rupiah per kilo. Bayangin aja kalau 5 juta kita panen 10 kilo, sudah 50 juta. Nah, begitu sekarang sudah banyak yang membudidayakan, harganya sampai saat ini kira-kira 1,5 juta per kilo. Mengapa pohonan ini atau jenis ini termasuknya rempah-rempah ini ya bisa sampai begitu tinggi? Karena manfaatnya itu banyak sekali ya, terutama pada saat pandemi kemarin itu untuk menjaga stamina tubuh, dan sekarang itu fungsinya untuk obat-obatan. Itu salah satunya mencegah pertumbuhan sel kanker, mencegah penyakit hati, menyehatkan paru-paru, melawan pertumbuhan tumor, kemudian juga mengontrol gula darah, gatal-gatal pada kulit, radang usus, dan juga GERD. Ini penyakit gue nih, asam lambung juga banyak banget manfaatnya untuk orang yang menderita penyakit asam lambung. Tapi zaman dulu di era 70-an, 80-an, ini dianggapnya pohon yang mengandung unsur-unsur magic gitu. Karena kunyit hitam itu dianggapnya kayak kita cari apel jin lah. Di mana adanya? Bahkan orang-orang itu banyak yang menipu orang lain dengan mengkamuflase kunyit hitam ini, tapi diganti dengan temu hitam atau temu ireng. Nah, tapi kalau orang yang ahli udah bisa tahu ya mana kunyit hitam, mana temu ireng. Kita akan bertemu petaninya pada saat ini yang ada di desa Kampung Jati ini, namanya Bang Dafir. Yuk kita ketemu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dafir sehat ya? Alhamdulillah. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat juga. Abang mah pasti sehat lah, tiap hari konsumsinya kunyit hitam. Waduh, Sehat lah. banyak banget nih Bang kayaknya Bang. Alhamdulillah. Udah berapa lama sih nekunin nanam kunyit hitam nih Bang? Sudah jalan 4 tahun untuk saat ini. 4 tahun. Kita Berarti pembibitan.
Ini abang tuh dari proses penyemaian sampai sampai budidaya dan Panen. panen sampai nanti rekan-rekan akan mengolah hasil panen kita. diolah sendiri di sini, Nggak di sini sih, di tempat lain. di tempat pengolahannya. lain. Tapi kita jualnya kemana tuh bang? Kita memang ada komunitas sendiri yang menampung hasil panen kita. Jadi semua hasil panen udah terjamin. Sekarang berapa per kilo? Untuk saat ini per kilo eceran tuh 500. 500.000. 500.000. Hai, gimana abang-abangan gue, adik-adik gue? 1 kilo 500.000, bayangin aja. Kalau dari 1 pohon itu bisa sampai berapa ons atau berapa gram? Rata-rata untuk di polybag itu 250 gram sampai 300 gram per Berarti polybag. 3 polybag udah hampir 1 kilo. Iya, betul. Wah, kayaknya enak banget ya kalau kita sekarang itu mencoba untuk nanam pohonan yang mumpung harganya itu masih di atas 500.000 bang ya. Betul. Takutnya begitu udah dikembangbiakan makin banyak makin turun harganya. Kalau harga itu memang fleksibel ya, suka turun. Cuman ketika kita kerjasama dengan komunitas, dengan MOU, kita memang ada standar harga sendiri, di mana harga itu terjamin sampai beberapa tahun ke depan. Gitu ya. Tidak mempengaruhi dengan pasar. Seperti Ini itu. saya liatin kaosnya dari tadi nih kayak ketarik banget. Tanpa petani kita bukan apa-apa. Wih, ini kaos itu siapa yang ngasih ide bang, tulisannya keren juga tuh bang. Ya, rekan-rekan lah ibaratnya punya tim ibaratnya gitu. Kayak gimana nih kita bikin supaya menarik untuk petani milenial, bahwa petani itu keren, petani itu hebat. Jangan sampai profesi petani ini ditinggalkan, generasi ke depan itu nggak ada lagi petani, ibaratnya seperti itu. Makanya kita bagaimana mensupport para anak-anak muda atau generasi di bawah kita itu untuk giat bertani. Abang kelahiran tahun berapa bang? Saya 78. 78. Mudaan abang sama saya. Saya 77. Tuh, Wah, beda 1 tahun ya? 1 tahun. Nah ini apa yang dikatakan Bang Dopir itu benar banget ya. Sekarang itu kita lagi ada krisis generasi petani ya. Bertani itu sekarang rata-rata umur 40. Nah anak-anak 17, 15-nya itu belum mau bertani. Itu dia, takutnya nanti petani tinggal kenangan doang bang ya. Betul. Bang, sekarang boleh nggak kita praktek dari nyemai sampai proses panennya bang? Ayo kita sana. Yuk, seru nih. Nah, ini proses penyemaian bagaimana kita menanam kunyit hitam. Bang Dopir, ini medianya apa aja nih bang? Medianya ini ada sekam bakar, Ah, sekam mentah, sama kohai kambing. Oh, kayak biasa aja ya. Sama tanahnya nggak terlalu banyak. Kalau yang ini umur berapa nih? Itu 1 bulan semai. 1 bulan semai jadinya kayak gini ya. Abang-abangan gue, dan gue. Ini udah 1 bulan. Nah sekarang kita proses menanam kunyit hitam. Pertama nih polybag ukuran berapa nih bang? Kecil banget. Ini ukuran 12-12. 12-12 ya. Terus kita Isi kayak gini, setengah polybag, baru kita kasih bibit yang sudah bertunas. ini cara ngambil bibitnya gimana bang? Ini kan udah bertunas nih. Iya, cara ngambil bibitnya dari indukan atau? Awalnya dari hasil kita panen. Hasil kita panen. Panen dikeringin, kita jemur. Heeh. Kita jemur selama 3 hari. Cuman jemurnya dari jam 7 pagi sampai jam 11 diangkat. Heeh. Besok pun seperti itu, ketika udah kering, kadar air udah berkurang, baru kita potong-potong. Seperti itu. Sampai berapa hari bang? Berapa kali proses tuh dari jam 7 sampai jam 11-nya? 3 hari aja. 3 hari ya? Untuk mengurangi kadar air dan kita semai. Ini udah nih bang, Udah udah kayak gitu. setengah. Ini diasupin aja kayak gini. Udah. Nih. Terus dia diuruk abis. Uruk habis nggak apa-apa. Nanti juga dia kan Diuruk abis. Nah, terus kita tinggal taruh gini bang ya. iya. Gimana sih bang rasanya bang? Kemarin abang ngerasain tuh mulai bertani dari umur berapa bang? Saya bertani sih, tekun bertani dari 2011 itu di tanaman hias. Sebelumnya pernah kerja? Sebelumnya saya kerja di garmen sama waktu tanaman hias kita sambil kerja di kosmetik. Oh, jauh banget bang ya dari kosmetik main ke pupuk ya. Jauh. Tapi apa yang abang rasain bang? Ya, Memutuskan alhamdulillah. berhenti bekerja di perusahaan sama sekarang jadi petani kayak gini bang? Karena lebih enak di petani. Satu kan
apa? Selama ini terbukti petani itu yang paling nggak kena goncangan waktu krisis kemarin. Waktu krisis, waktu pandemi, hanya petani yang masih dapat berkegiatan. Iya. Karena sesuai semboyan kita, tanpa petani kita bukan apa-apa. Iya. Karena gini Bang ya, petani itu satu, produksinya kemarin banyak banget yang akhirnya orang dibutuhkan pada saat pandemi. Betul. Kedua, petani itu memproduksi oksigen Ya. karena kita berhubungan dengan pohon. Nah, Abang cita-citanya ke depan ini pengen jadi petani itu sampai hari tua atau gimana Bang? Ya kalau petani kan kita memang nggak ada masa pensiunnya. Jadi ya sampai kita masih bernapas ya Bang Ojo terus bertani. Petani gitu. Ya rencana abis mau nanam kunyit hitam ini mau rencana ngembangin apa lagi Bang? Rencana sekarang yang kita sedang rencanakan itu pengembangan sorghum. Wah, sorghum itu seru banget tuh kalau emang ini. Ya, tapi di daerah sini masih banyak yang mau bertani Bang anak-anak. Sedikit sih, memang kita untuk saat ini masih kekurangan untuk generasi petani yang akan datang. Jadi kita coba mengangkat lagi pertanian dengan mendirikan beberapa kelompok tani pemuda. Kalau saya Taruna Tani, di sini kita ada beberapa binaan Taruna Tani Mandiri, kelompok wanita tani. Wah, itu dia. Yang dalam waktu dekat kita akan launching kampung herbal untuk desa Pemagarsari. Di Pemagarsari sana ya. Nah Abang, ini Bang, kita balik lagi ke soal ini Bang. Ini habis disemai kayak gini sampai dengan masa panen berapa lama Bang? 1 tahun 1 tahun baru bisa dipanen. baru bisa dipanen. Nah selama 1 tahun Abang nunggunya itu Abang ngapain aja? Ya, Atau kita kan produksi terus bibitnya, Hmm, kita produksi terus sehingga nanti berkelanjutan kita bisa panen setiap bulan. Dan ada perhitungan setiap bulan kita hasil panen berapa kilo, itu kan jadi penghasilan kita. tapi tiap hari ada aja yang ngambil ya? Ada. Kita memang ada beberapa rekanan petani juga yang memang setiap bulannya mereka udah ngambil rata-rata 300 bibit. Abang jual bibit juga? Bibit, kita menyediakan bibit juga. Ini kalau untuk satu bibit kayak gini berapa Bang jualnya? Per kilo atau satuan? Kalau mereka biasanya yang sudah siap tanam itu untuk partai kita jualnya 20.000 per bibit. Seperti yang kayak gini kan udah tumbuh ini siap tanam, Heeh. usia 2 bulan itu siap tanam itu 20.000. Dan dalam waktu 10 bulan mereka udah bisa panen. Ini prosesnya kayak gini Bang ya? Nah, ini proses dari awal. Nah ini dia perawatannya gampang nggak sih Bang? Gampang sih, sama aja dengan rimpang-rimpang yang lain kayak jahe dan yang lainnya seperti itu. Dia ada hamanya nggak Bang? Kalau hama itu pasti ada lah, belalang, biasanya belalang gitu kan, bekicot, musuh-musuhnya kayak gitu kan. Dia makanannya apa tuh? Makanan apa? Makanan yang dimakan apanya? Ya daunnya kan? daunnya. Kalau Rata-rata daun. daunnya rusak emang ngaruh juga ke ininya? Ke rimpang nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh sebenarnya ya? Sebenarnya Cuman- nggak mengaruh. cuma nggak enak dilihat nggak aja ya? dilihat aja ibarat kayak gitu. Ya paling kita karena kita untuk herbal ya, jadi semuanya kita harus organik. Penerapannya tidak pakai dengan kimia. Karena sesuai moto sekarang kan dari Kementan aja menginginkan semuanya beralih ke organik untuk menghadapi perubahan iklim yang ekstrim saat ini, seperti itu. Bang, harapan Abang nih buat anak-anak muda sekarang kayak apa sih Bang? Ya harapannya sih untuk anak muda sekarang untuk mulai giat belajar untuk bertani, karena kita memang krisis untuk generasi petani. Jangan sekarang ini banyakkan anak muda lulus sekolah maunya kerja di pabrik dan yang lainnya seperti itu tanpa memikirkan Maunya instan-instan nih Bang. instan seperti itu. Dan sebenarnya posisi apapun juga kalau kita masih bekerja itu statusnya kita tuh karyawan. Tapi kalau kita jadi petani kita tuh bos. Kecil apapun pertanian kita, insya Allah kita akan tetap jadi bos. Iya, kita jadi bos dan kita itu adalah jadi produsen. Hidup jangan terus jadi konsumen. Ntar hidup lu cuma jadi konsumtif. Nah, tapi kalau jadi petani kita itu punya produktif. Dan lihat tuh abang ini, orang tuh yang bertani badannya tuh kelihatan sehat-sehat tuh. Tuh ciri-ciri orang sehat tuh. Dapat darahnya lancar kelihatan. Nah bang, sekarang kalau kita umpamanya udah kita tunggu sampai 1 tahun. Yang udah 1 tahun mana bang? Yang siap panen? Oke, kita lihat. Bang, ini proses mindahinnya berapa kali bang? 2 kali aja, dari benih yang itu bisa langsung kita pindah ke platter bag besar gitu kan. Ya gitu, terus udah di platter bag besar ya nggak tunggu kayak gini. Oh ini kan berarti kita udah siap panen ya? Ini udah siap panen.
Begitu panen nanti ngepeknya gimana nih Bang? Ya tinggal kita buangin itunya aja, akar. Kita buangin akar. Semprot gitu kan. Ini udah kayak gini. Kita buangin ini sisa-sisa tanahnya. Nanti akarnya kita buang Bang ya? Iya, akarnya dibuangin, nanti dicuci gitu kan, disemprot. Kalau akarnya terbuang nggak Bang? Apa masih bisa dimanfaatin? Belum, untuk saat ini kita belum bisa memanfaatkan akarnya. Mungkin next depan hasil penelitian rekan-rekan mudah-mudahan bisa juga. Sehingga tidak ada yang terbuang. Ini udah nih ya, nanti itu tinggal dipotong-potong, cari ukuran, nanti di-pack, Iya. baru kayak tinggal gitu. dikiloin, nanti Kiloin. ada yang datang ke sini. Heeh. Ini proses nyucinya gimana Bang? Ntar kita hidupin ini dulu ya. Airnya. Iya bener-bener sampai bersih Bang. Iya. Ini lahan sendiri Bang? Hmm? Lahan sendiri, Kontrak kontrak. Berapa setahun di sini Bang? 5 juta. 5 juta setahun ya? Ya ibaratnya jual sekilo lah. Bisa buat kontrak setahun ya. Nah. Terus cara motongnya? Potong aja pas di rimpang sini nih. Timpang sini nih. Oh, sebalik gitu. Ini segini nih. Iya di situ. Untung gak kena tangan pisaunya. Dibelah aja itu nggak apa-apa. Kita dibelah di sini nih. Bisa kelihatan warnanya. Aduh. Wah, sebenarnya bukan hitam ungu, cuman Tuh. Warnanya, Bang. Bedainnya Bang antara temu ireng sama kunyit hitam itu gimana Bang? kalau temu ireng dia pasti ada putihnya di sini. Ada putihnya Iya. ya. Di mananya Bang ada putihnya Bang? Di antara daging ini dia ada putihnya. Kelihatan ya. Nah, kelihatan beda perbedaannya. Ini awal tumbuh mereka di mana sih nih Bang? India, Sampai- kita dapatnya dari India awal. Dapat dari India. bibit ya. Sekarang udah menyebar ke Vietnam, Thailand, Malaysia. Wah. Dan kita sebagian paling belakang. Tapi gimana di Indonesia sendiri Bang? Di Indonesia sendiri kadang hasilnya alhamdulillah untuk kualitas di atas dari negara asal ya. Berarti sekarang kita udah jadi nomor 1 Iya. penghasil kunyit hitam Untuk kualitas. untuk kualitas ya. Untuk kualitas, kalau penghasil kita masih kalah sama India dan Thailand. Itu untuk kualitas pengaruh dari tempat, cara Mungkin dari tanah kita. Tanah kita. Kandungan tanah kita itu lebih baik di Indonesia. Bang, adik-adikan gue tuh pikirin tuh, ya. Tanah kita itu bisa memproduksi hasil dengan kualitas terbaik. Karena kita udah dianugerahi sama Allah, tanah kita itu tanah yang subur, tanah yang makmur. Jadi sayang kalau terus-terus cuma dibangun klaster, dibangun mall. Betul. Lahan pertanian itu udah dipikirkan, akhirnya nanti masa sih Indonesia yang subur, hasil-hasil pertanian kita impor terus. Aduh, Bang, ini Bang, saya datang ke sini akhirnya seneng banget sama Abang ya. Saya dapat ilmu, dapat banyak pengalaman dari Abang. Sekarang nih Abang akan terus menekuni pertanian sampai hari tua nanti. Dan anak-anak Abang gimana? Insya Allah anak-anak saya juga akan saya edukasi dan ajarkan untuk bertani. Mudah-mudahan semuanya bisa jadi petani. Kayak gitu Bang ya. Saya tidak menyarankan mereka jadi pendidikannya boleh sampai setinggi mungkin. Tapi profesinya saya menginginkan mereka jadi petani. Nah, kayak gitu tuh abang-abangan gue, cita-cita mulia dari seorang Bang Jopir. Karena bertani itu kita selalu diajarkan hidup itu berproses, bukan hidup secara instan. Pokoknya buat anak-anak milenial, yuk sama-sama kita jadi petani. Karena semboyan hidup kita jadi petani itu no baper, no minder, jadilah miliarder. Betul. Bang Jopir, saya terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga Abang sehat terus. Amin, amin. Terus kembangkan pertanian di Indonesia, di sekitaran lingkungan warga, dan semoga petani di Indonesia itu tidak punah. Oke, abang-abangan gue, adik dan gue, kalau lo mau bertani mulai dari sekarang, jangan tunda besok. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.